Sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi insya Allah untuk bahan dari ujian kita di UCP 4 ini atau UAS ya, insya Allah kita akan untuk materi yang akan diujikan ya. Pertama adalah sebenarnya sih tadi kalau saya katakan lebih ke analisis data itu sebenarnya agar lebih memudahkan. Jadi bisa fokus di sana dan itu memang intisari dari penelitian kuantitatif gitu ya. Intisari dari penelitian kuantitatif. Oke, sebentar saya mau mesin motor nih. Oke, nah yang perlu dicatat kalau kita bicara tentang metode penelitian kuantitatif ya, ketika kita bicara tentang metode penelitian kuantitatif itu yang paling penting pertama adalah terkait dengan apa ya populasinya ya. Jadi kalau kita membuat penelitian kuantitatif ya, pertama itu berarti populasinya itu ada berapa. Nah, setelah populasinya kita ketahui ada berapa, kemudian samplingnya kita mengambil berapa persen berdasarkan berdasarkan pada apa ya kepada pilihan dari teori yang kita tentukan atau yang kita pilih ya. Jadi pertama populasinya berapa, samplingnya, populasi itu kan nanti ada jumlah tertentu biasa dibatasi, atau mungkin nanti ada juga yang populasinya itu tidak terbatas atau tidak diketahui. Ini juga bisa menggunakan teori yang lainnya. Nah, kemudian kalau umpamanya terkait dengan tadi sudah selesai sampelnya sudah ditemukan, kemudian berikutnya itu kan membuat kuesioner ya. Jadi kalau kuantitatif ini ya apa ciri khasnya itu adalah kuesioner. Nah, untuk kuesioner ya sebelum dia apa namanya disebarkan ke para responden, dia kan harus ada beberapa uji ya, dari mulai uji R hitungnya, kemudian juga nanti uji apa reliabilitasnya gitu ya, agar setiap instrumen yang ada ya variabel-variabel yang ada dalam sebuah penelitian itu nanti akan tercover di pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Nah, setelah kuesioner itu dianggap sudah reliable gitu ya, sudah sinkron, sudah pantas, sudah bagus untuk disebarkan sesuai dengan variabel dalam penelitian, maka berikutnya adalah ya menyebarkan kepada sampel yang kita pilih. Nah, setelah data itu sudah ditemukan, setelah data itu sudah didapatkan, kemudian baru kita analisis. Nah, berarti ya langkahnya agak banyak ya, langkah dari mulai untuk apa, untuk tadi sampelnya, kemudian perumusan dalam menuliskan, dalam menyusun kuesioner, sampai kepada analisis datanya. Nah, dalam analisis data, ini pertama itu tentu saja ada yang namanya analisis deskriptif ya. Jadi nanti boleh dicatat yang pertama adalah analisis deskriptif ya. Kemudian yang kedua adalah ada analisis korelasi. Nah, ini yang paling banyak dan yang paling mudah dilakukan ya. Jadi analisis korelasi ya antara pengaruh antara antara X ke Y ya, antara X1 terhadap Y atau X1 terhadap Y kemudian X2 juga terhadap Y. Nah, nanti ada juga mediatornya, apakah pengaruh X terhadap Y itu melalui X3 umpamanya. Nah, ini masuk ke dalam analisis korelasi ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya korelasi atau analisis korelasi bivariat ya. B itu kan berarti kan dia apa ya, bisa B itu ya bisa dikatakan satu atau dua gitu, sejenis gitu ya, B ya. Bivariat atau bisa kadang ada dua, sebenarnya itu dua ya, kalau multi nanti lebih dari dua. Nah, berarti analisis korelasi bivariat itu berarti memang hanya ada X1 dengan Y gitu ya, itu namanya korelasi bivariat. Jadi nanti dipelajari tentang analisis korelasi bivariat. Nanti soalnya bisa langsung ke to the point, ke bagaimana cara menghitungkannya, atau mungkin saya akan buat juga contoh apa namanya case study-nya. Contohnya ketika saya ingin membuat sebuah penelitian tentang
pengaruh dari yang kemarin itu apa ya, tentang brand ambassador umpamanya terhadap tingkat penjualan itu kan hanya X1 dengan Y gitu ya. Nah, atau mungkin ingat kalau umpamanya dia variabel dalam kuantitatif itu tidak boleh menggunakan kata ini ya, apa kayak kata benda gitu. Dia harus ada kata kerjanya sehingga mudah untuk di apa ya, di breakdown, dijadikan instrumen-instrumen yang ada. Nah, tadi setelah ada analisis korelasi bivariat, berikutnya adalah analisis korelasi multivariat. Berarti dia multi tuh, banyak, nggak cuma satu. Jadi dia X-nya itu lebih dari satu, bahkan tadi sudah ada untuk apa mediatornya, yaitu media penghubung antara X1 atau X2 dengan Y-nya. Nah, nanti boleh dipelajari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis kontribusi variabel. Jadi masing-masing variabel itu dia kontribusinya itu seperti apa. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah regresi linear berganda, ya. Regresi linear berganda nanti boleh dilihat, cari di internet, di Facebook atau di apa di YouTube ya, itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Jadi yang berikut tadi adalah apa? Yaitu regresi linear apa untuk yang multivariat ya, yang multivariat, yang dia bukan hanya satu. Nah, di sini ada dua, ada regresi yang sifatnya itu ganda dan juga ada yang sifatnya itu kanonik ya. Kanonik itu biasanya sama dengan apa? Variabelnya itu dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria, itu untuk nanti yang di kuantitatif. Oke, berikutnya adalah ada juga analisis kontribusi variabel tadi yang regresi linear berganda gitu ya. Jadi hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen ya. X1, X2 gitu ya, sampai ke XN gitu ya. Sampai yang ke X berapa. Tapi kalau S1 itu biasanya ya hanya X1 saja gitu ya. Tapi kalau mau X2 juga boleh gitu ya. Nah, itu dari sisi variabelnya. Nanti dipahami cara perhitungannya. Jadi dari Y itu ya, Y itu adalah variabel dependennya, independennya berarti X1 dengan X2. Jadi ini regresi linear berganda. Terus kalau umpamanya S1 ya bisa dipahami dulu dari regresi linear yang sifatnya itu sederhana. Ya, sudah sederhana. Kenapa? Karena dia hanya menghitung ya hubungan secara linear antara satu variabel ya dengan variabel pertama, berarti variabel yang independen itu adalah variabel X, kemudian nanti terkait dengan variabel yang dependen atau biasa disebut dengan variabel Y. Nah, ini sebenarnya hanya ingin mengetahui saja untuk hubungan antara variabel independen ya dengan variabel dependen ya, apakah itu sifatnya itu positif atau mungkin negatif gitu ya. Nah, ini yang regresi linear yang paling sederhana. Oke, nah kemudian berikutnya nanti juga boleh dipelajari lagi terkait dengan analisis jalur atau yang disebut dengan istilah path analysis. Ya, path analysis, analisis jalur ya. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui data ya, data yang apa yang mendukung teori ya. Biasanya itu nanti ada hipotesanya, kemudian juga dia sebenarnya komposisinya itu dia sebenarnya korelasi dari bagian yang berbeda dan juga menginterpretasikan suatu pengaruh atau efek gitu ya. Contohnya di sini itu ada apa namanya, dari mulai apa hubungan yang X1 tadi, kemudian X2 gitu ya, kemudian juga nanti ada E-nya itu seperti apa, jadi secara keseluruhannya gitu. Jadi masing-masing variabel itu dia ada pengaruhnya, dari bukan hanya yang sifatnya itu regresi saja, tapi dia berdasarkan apa path ya, atau jalur yang ada. Nah, nanti boleh dipelajari di path analisis atau jalur atau analisis jalur. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga analisis komparasi. Kemarin sudah disebutkan ya. Analisis komparasi itu adalah teknik analisis yang biasanya itu dia dilakukan ya dengan cara membuat perbandingan antar elemen ya. Elemen itu biasa sama kemudian berurutan dan dibandingkan ya. Namanya juga komparasi ya. Namanya komparasi berarti ya tinggal dibandingkan saja antara
A dengan B gitu kan, antara A dengan B. Nah ini biasanya nanti kalau dalam ekonomi dan bisnis itu biasanya terkait dengan apa, umpamanya kita ingin melihat dari umpamanya bank syariah A kemudian juga dengan bank syariah B, dilihat dari sisi umpamanya yang paling gampang itu dari laporan keuangannya, itu akan nampak, itu akan kelihatan bahwa oh ternyata bank syariah yang A ini dia memiliki kelebihan di bidang ini gitu. Sementara kelemahannya adalah ini. Sementara bank syariah B ya dia kuatnya itu di bagian ini tapi lemah di bidang ini dan seterusnya. Itu dia komparasi. Ya tujuannya tentu saja menemukan tadi persamaan, kemudian perbedaan gitu ya, tentang mungkin pola kerjanya, kemudian juga mungkin kalau umpamanya nih, oh ternyata apa ya kalau kita sekarang bicara tentang BSI umpamanya Bank Syariah Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa mayoritas dari apa dari nasabahnya itu adalah umpamanya ASN gitu, umpamanya sekarang nih ya sekarang ya ASN gitu. Sementara nanti kalau kita sebut saja bank muamalah, ternyata yang paling banyak itu adalah nasabahnya itu swasta gitu ya. Kemudian kita juga pengen membandingkan antara loyalitas dari apa customer atau dari nasabah masing-masing bank dari bank dua itu, ternyata kita umpamanya ya nih hasil ditemukan bahwa perbandingan yang dilakukan itu menyimpulkan bahwa nasabah dari bank muamalah itu dia lebih loyal ya, lebih loyal. Kenapa? Karena tingkat kepercayaannya tinggi, kemudian mungkin masuk ke dalam tipe nasabah ideologis gitu ya, nasabah yang memang dia memiliki loyalitas tinggi terhadap bank itu sendiri ya, berbeda mungkin dengan bank yang lainnya gitu ya. Itu sangat 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 nampak, walaupun nanti perlu ada penjelasan atau perlu ada penelitian lebih dalam lagi. Itu namanya berarti kalau saya tadi menyebutnya dengan istilah apa? Dengan istilah hipotesa. Nah, itu ya. Kemudian tadi ada analisis komparasi, ya, ada analisis komparasi. Oh, ada Arman mau nanya ya, mau presentasi kali ya? Oke, saya buat Iya Pak, chatnya tapi dulu. kelompok saya masih ada yang belum datang. Nunggu sebentar lagi Mhm. nggak Pak? Nah, ada berapa orang nih? Saya kurang satu sih Pak, tapi yang satunya Hmm. juga belum lagi disconnect Pak dari ininya, Google Meet-nya. Kalau mamanya kurang satu, nggak apa-apa sih, langsung presentasi aja. Karena waktu itu kan agak terbatas. Nanti kalau yang nggak presentasi suruh bikin video aja, kirim ke saya atau taruh di YouTube, YouTube gitu. Oh, Nanti biar tahu penjelasannya gitu aja. Berarti baik Pak. Arman Oh, dengan siap. siapa? Saya dengan Ferdian sama Muhammad Farah sama Ahmad Farhan Pak. Di sini udah ada belum ya? Nggak kelihatan di ini saya. Ferdian lagi disconnect Pak, gangguan internet sebentar coba saya Hmm. tanya. Iya, berarti ya kan di sini yang di layar saya itu hanya ada Dinda, Ananda, Sekar, Arman, Rani, kemudian Anissa, Alivia, dan Fatin. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, sebelum tadi nanti masukkan nunggu temennya Arman gitu ya, temennya Arman. Nah, kita mungkin ada yang mau bertanya nggak tentang UAS ini biar lebih jelas? Ada yang mau nanya nggak? Ya, jadi tadi dari sisi apa untuk analisisnya. Jadi minimal itu paham lah gitu ya, paham bahwa oh ternyata dalam data kuantitatif ini di data penelitian kuantitatif itu sebenarnya sangat mudah sebenarnya. Yang penting kita tahu rumusannya, kemudian juga apalagi dengan bantuan dari SPSS itu akan sangat memudahkan sekali, nggak ribet gitu ya. Bahkan nanti kalau ada yang bilang kualitatif itu dia perlu lebih detail lagi, perlu lebih dalam gitu ya. Tapi ya sama seperti saya katakan di awal, dua-duanya ya antara kuantitatif dengan kualitatif itu ya penting, ya dua-duanya penting dan tergantung dari penelitian apa yang akan kita lakukan. Ya kalau saya kebetulan riset-riset saya itu lebih banyak ke kualitatif dalam konteks juga maqasidus syariah dan usul fikih gitu ya. Jadi lebih ke arah ekonomi syariah, sehingga dia juga ada nanti dalam metode penelitian itu belum banyak berkembang
berkembang, tapi kemudian ya kita lakukan sebagai sebuah ya terobosan untuk metode penelitian. Kenapa? Karena ketika umpamanya kita paling mudah umpamanya ya, kalau teman-teman yang suka di bisnis itu kan ada yang paling sederhana itu untuk studi kelayakan bisnis itu umpamanya pakai bisnis model Canvas gitu kan ya. Nah, ketika pakai BMC itu kan berarti ya di situ itu memang nilai syariahnya itu dia hampir tidak ada, dalam artian itu ya ya hanya bukan normatif, ya hanya normal dalam artian bicara tentang bisnis, bagaimana customer segmennya, kemudian bagaimana cost structure-nya, kemudian revenue stream-nya, kemudian ada key partner-nya, ada key resource-nya dan seterusnya. Sementara nilai-nilai syariahnya itu tidak ada gitu ya. Ya wajar saja tidak ada, karena yang merumuskan itu juga memang bukan orang Islam gitu. Orang Islam juga mungkin kalau yang nggak paham juga tidak tahu bisnis itu yang nggak ada kaitan dengan Islam menurut mereka, padahal ya tidak. Sebelum berislam atau sebelum berbisnis, sebelum melakukan aktivitas ekonomi ya harus paham dulu, tahu dulu ilmunya. Nah gitu ya, sehingga kalau kita masukkan ya metode penelitian itu termasuk juga kalau kita ingin tahu tentang, jadi umpamanya kalau kemarin kita bicara tentang kopi itu kayak gimana, kemudian atau mungkin sekarang itu ada Kopi Pay seperti apa, Kopi Pay, ada Shopee Pay itu seperti apa, kemudian juga ada Pay Later yang di Shopee itu ya, kemudian juga dengan model kripto sekarang gitu ya, kemudian juga bagaimana banyak hal lah yang memang ada di masyarakat saat ini dan memerlukan jawabannya. Nah, jawaban itu harus bisa dilakukan, harus bisa ditemukan dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, yang sesuai. Sesuainya bagaimana? Ya sesuai dengan objek penelitiannya. Kalau saya ingin tahu, kalau saya ingin mengetahui tentang umpamanya persepsi, ya, minat dan juga mungkin dari kesuminat dan juga pendapat dari seseorang atau dari masyarakat, persepsi gitu kan. Nah, itu ya berarti pakai pakai kuantitatif berarti gitu ya. Dia pakai analisis jalur gitu ya. Kalau kita pengen mengetahui skala prioritas dari sebuah umpamanya aktivitas tertentu, maka itu menggunakan ANP ya, Analytical Network Process gitu kan. Nah, teman-teman kan udah belajar juga tuh yang sekarang yang modern tuh ANP gitu ya, AHP, kemudian bahkan sampai ke yang NVivo gitu ya. Saya yakin itu udah digunakan tuh, itu juga bisa digunakan. Kemudian juga mungkin tadi dengan pendekatan yang usul fikih dengan maqasid syariah itu juga menjadi alternatif juga gitu ya. Jadi sangat sangat mungkin sekali untuk sebuah tesis atau skripsi. Nah, gimana Arman, sudah ada ini? 5 menit lagi Pak, maaf. Dia masih nunggu ya ininya ya. Iya Pak, Ya maaf udah, ya Pak. oke. Ya ya, oke. Ada yang bertanya yang lain? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak nih? Tadi ada yang angkat tangan tuh Pak, Rani Pak. Iya, kayaknya ada yang angkat tangan ya kelihatannya. Takutnya angkat tangan menyerah lagi nih. Enggak lah ya, Rani silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya Pak, jadi untuk Silakan. UCP 4 itu lebih ke arah kayak ke pengertian-pengertian gitu nggak sih Pak? Tapi pengertiannya tuh bukan kayak pengertian AA gitu. Tapi maksud saya kita nggak gimana sih, pasti masih belum ada gambaran maksudnya gitu Pak. Maaf ya Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Kan memang harus bertanya gitu kan. Baik, terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya adalah bentuknya seperti apa? Apakah pertanyaan pertanyaan yang sifatnya itu deskriptif atau analisis gitu ya. Nah, tentu saja kalau yang namanya kuliah itu ya dia diawali dengan deskripsi, ya deskripsinya itu benar, kemudian nanti analisisnya itu tepat gitu. Jadi analisis juga, jadi di analisis data. Oke, saya kasih contoh begini pertanyaannya. Jadi pertanyaan sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah memang langsung to the point, langsung to the point ya, langsung ke to the point, adalah langsung ke intinya. Jadi pertanyaan begini, model yang pertama. Bagaimana cara atau bagaimana mekanisme analisis jalur?
Nah, gitu saja ya. Jadi atau tuliskan tahapan-tahapan dalam melakukan analisis jalur atau path analisis. Nah, itu yang pertama modelnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, umpamanya kita akan buat model cerita. Umpamanya saya atau seorang peneliti ingin melakukan sebuah penelitian ya dengan judul umpamanya persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah UPNVJ terhadap layanan akademik gitu ya, layanan akademik gitu, atau mungkin layanan atau mungkin koperasi atau mungkin kantin gitu ya. Kalau layanan akademik nanti ke ini sekali sih ke apa ke pendidikan gitu ya. Jadi model yang kedua adalah model sebuah cerita, diawali dengan cerita. Jadi seorang peneliti ingin melakukan sebuah penelitian ya dengan judul persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah UPNVJ terhadap layanan umpamanya mini bank di kampus di Universitas Veteran Jakarta, ya, Pembangunan Veteran Jakarta. Nah, seperti itu. Kemudian metode apa yang digunakan atau metode apa yang tepat digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana cara kerja menganalisisnya atau bagaimana cara menganalisis data yang sudah ada. Nah, itu ya. Jadi ada dua mode dalam pertanyaan ini. Bisa langsung tentu poin atau bisa juga dalam bentuk contoh untuk judul penelitiannya, kira-kira cara kerjanya itu seperti apa. Nah, kemungkinan besar atau kita akan lebih fokus kepada analisis datanya langsung. Jadi datanya itu sudah dianggap sudah valid, sudah reliable gitu ya, sehingga tinggal menganalisisnya saja. Yang paling gampang sih sebenarnya memang tinggal memasukkan ke SPSS, atau mungkin juga kita mungkin ada juga nanti yang memang jawabannya itu adalah langkah-langkah menggunakan SPSS, terutama pada data-data tertentu. Nah, itu bisa ada di internet, itu ada di YouTube, YouTube itu internet ya. Pokoknya ada di website lah, di YouTube dan sebagainya, itu lengkap semuanya. Tinggal nanti lihat. Dan tadi sudah saya sebutkan, ya saya sudah sebutkan analisis-analisis yang harus dipelajari, ya dimulai dari untuk yang analisis deskriptif, kemudian analisis korelasi, kemudian analisis korelasi bivariat, ada analisis korelasi yang sifatnya itu multivariat, kemudian ada analisis kontribusi untuk variabel, ada regresi linear berganda, ada regresi linear yang sifatnya itu sederhana, kemudian yang keempat itu ada path analisis, ada analisis jalur, dan juga ada analisis komparasi. Nah, ini nyambung sebenarnya dengan pendekatan yang kemarin sudah dibahas ya, terkait dengan apa? Dengan umpamanya ada kemarin itu ada metodenya itu survei gitu ya. Nah, survei itu kan berarti dia memang ngambil sampling gitu ya, kemudian prosesnya dari awal, sementara kalau dianalisis data dia langsung dianggap sudah datanya sudah ada, tinggal dianalisis gitu ya. Tinggal dianalisis, nanti akan dianalisis itu berarti diperiksa berdasarkan apa metode yang ada. Oke. Itu terima kasih ya, Ferdian sudah bergabung. Sudah Pak, saya belum presentasi Pak. Udah siap nih. Semangat sekali nih ya. Saya kaget tadi Pak, di pagi dibangunin. Iya, Udah Pak, saya presentasi Pak ya. Semangat terus saya, Pak. Sebentar. Semangat ya, Armani semangat. Yaudah, dipersilakan untuk presentasi, nggak usah lama-lama. Bisa share screen nggak? Sebentar Pak, saya coba dulu ya. Terima kasih Rani. Iya. Kalau Google Meet kayaknya gampang presentasi sih, kayaknya gampang share screen deh. Ya, bisa nggak share screen-nya?
Oke, metode kuasi eksperimen. Maaf Pak, Dipersilakan langsung muncul saja. tidak Pak? Maaf. Kelihatan nggak Pak? Udah. Ya, kelihatan si eksperimen. Sudah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. yang ketiga di sini pengen ngejelasin tentang metode kuasi eksperimen. Pertama, metode pengertian kuasi eksperimen. Metode kuasi eksperimen atau eksperimen kuasi adalah eksperimen yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, dan unit-unit eksperimen namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Pada penelitian lapangan, biasanya menggunakan rancangan experience semu atau kuasi eksperimen. Desain tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Sorry, itu belum gerak di share screen-nya. Oh, belum gerak? Belum. Udah belum? Udah. Coba lanjut gini aja deh. Dah, Ini lanjut. disebut eksperimen semu karena eksperimen ini belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya. Karena variabel-variabel yang harusnya dikontrol dan atau dimanipulasi. Oleh sebab itu, validitas penelitian menjadi kurang cukup untuk disebut sebagai eksperimen yang sebenarnya. Ya. Tujuan Oke, lanjut. penelitian metode kuasi eksperimen. Tujuan penelitian eksperimen semu untuk memperkirakan kondisi eksperimen murni dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Namun pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dengan teknik random. Penelitian eksperimental semu bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan, mengklarifikasi penyebab terjadinya suatu peristiwa atau keduanya. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian dengan menggunakan metode kuasi eksperimen. Yang pertama adalah melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen. Yang kelima, melakukan pengumpulan data tahap pertama. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data tahap pertama. Selanjutnya lagi melakukan eksperimen yang keberapa nih? 7, mengumpulkan data tahap kedua. Yang ke-8, mengolah dan menganalisis data. Dan yang terakhir, menyusun laporan. Rancangan-rancangan yang ada dalam metode kuasi eksperimen. Yang A, non-equivalent group design. Non-equivalent group design adalah desain yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Hal ini terstruktur seperti sebuah eksperimen pretest, post-test acak. Yang kedua, pretest dan post-test desain. Dari banyak desain eksperimental, sebenarnya pretest, post-test desain metode yang disukai untuk dibandingkan kelompok peserta dan mengukur tingkat perubahan yang terjadi sebagai hasil dari perlakuan. Next. C. Desain regresi diskontinuitas. Diskontinuitas. Untuk sebuah metodologi penelitian, bagaimanapun diskontinuitas regresi selanjutnya diberi label RD, itu tidak memberi arti negatif seperti itu. Sebaliknya, desain RD dipandang sebagai metode yang berguna untuk menentukan apakah suatu program atau perlakuan itu efektif. Sudah, Pak? Ya, sekian dari kelompok Oke, saya. udah selesai? Iya, Pak. Sudah, Pak. Luar biasa sekali nih. Nah, tadi saya ingin tahu contohnya nih. Ada contohnya nggak? Kuasi eksperimen itu seperti apa? Atau saya tanya dulu deh pertama. Jadi kalau menurut Arman dan Gofar nih pakai menggunakan bahasa sederhana, apa sih yang dimaksud dengan metode kuasi eksperimen itu? Silakan. Ya. Jadi pakai bahasa sendiri saja. Apa sih yang dimaksud dengan metode kuasi eksperimen itu? Silakan. Eksperimen. Bisa. Ya, yang tadi yang dibaca definisinya, pengertiannya, kemudian kita pahami sendiri. Kalau eksperimen itu kan berarti eksperimen, percobaan. Kuasi itu apa?
Semu. Semu. Eh, Berarti percobaan semu. Nah, kayak gimana nih percobaan semu? Silakan. Berarti mungkin jenis desain penelitian yang punya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang tidak dipilih secara random. Oke, tidak dipilih secara random. Kalau Iya, random itu kan dia acak ya. acak. Random itu kan random acak ya. Berarti tidak secara acak berarti memang ditentukan kan. Berarti dia sampelnya itu ditentukan. Nah, ditentukan. Kemudian kenapa disebut semu? Semu itu kan tidak nyata. Kenapa? Ya, kenapa tidak nyata, nggak real? Kalau real atau true eksperimen yang kemarin itu siapa tuh bagiannya tuh? True eksperimen itu kan betul-betul memang eksperimen atau percobaan yang dilakukan secara ketat gitu ya. Secara ketat. Jadi contohnya itu kalau kita pindah ke ilmu biologi umpamanya kita mau buat percobaan nih pengaruh dari vaksin. Wah, lagi rame vaksin kan. Pengaruh dari vaksin terhadap tikus yang kita suntikan, maka tikus itu kemudian diletakkan di satu kotak gitu ya, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh konsumsi yang sembarangan, kemudian disuntik. Nah, nanti ada yang satunya lagi, tikus yang satu lagi sama dengan perlakuan yang sama, kemudian dia tidak disuntik. Nah, apakah ada pengaruhnya? Itu namanya true eksperimen, berarti uji coba, percobaan yang memang betul-betul dilakukan secara ketat, secara apa namanya, secara ya konsisten lah gitu. Nah, kalau yang kuasi ini seperti apa? saya izin jawab, Pak. Iya, Kalau silahkan. menurut saya itu quasi eksperimen ini tuh mempunyai kelas kontrol tapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimennya, Pak. Dan itu kenapa disebut semu. Oke, terima kasih. Betul, itu salah satu dari jawabannya bahwa memang kelompok kontrolnya itu dia tidak apa ya, tidak diperlakukan secara gitu ya, tidak secara ketat, hanya ya masih ada nanti faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, saya ingin punya contohnya nih. Saya ingin tahu contohnya. Contohnya umpamanya seperti apa nih kalau di bidang ekonomi atau mungkin di bidang manajemen dan lain sebagainya. Coba di manajemen juga bisa juga. Atau tadi dari ada kasih contohnya nggak sih? Coba sambil cari searching contoh dari praktek dalam desain untuk penelitian dari apa kuasi eksperimen ini. Nah, kira-kira contohnya apa nih? Saya penerapannya itu di bidang apa atau seperti apa gitu. Kalau yang true eksperimen ini, silakan. Ya, yang kuasi eksperimen. Dari halaman 56. Baik, sebentar Pak, saya diskusi dulu. Oke, emang rumahnya deket ya diskusi idenya ya. Ya kalau namanya juga tadi sebenarnya ya kalau yang true eksperimen itu kan memang sebenarnya mungkin dilakukan gitu ya. Tapi biasanya itu agak sulit. Kenapa sulit? Karena terkait dengan waktu, tempat, kemudian juga biaya gitu ya. Biaya sehingga kemudian ya memang cukup lama dan sulit sehingga memang tidak terlalu sering digunakan kecuali pada bidang tadi biologi umpamanya gitu ya, itu masih mungkin gitu ya. Tapi kalau umpamanya yang kuasi eksperimen ini lebih mudah dilakukan karena memang tadi diawali dengan adanya apa pretest gitu ya. Di pretest awal itu seperti apa hasilnya, kemudian setelah itu baru nanti diberikan stimulus-stimulus di uji coba itu. Nah,
Setelah selesai baru kita buat post testnya. Nah, hasilnya oh ternyata betul kalau di dunia pendidikan yang paling gampang itu ya umpamanya kayak semacam dari pengaruh dari umpamanya apa ya, tontonan ya kekerasan atau mungkin tontonan apa namanya yang mungkin tidak baik gitu terhadap anak gitu. Nah, responnya itu seperti apa? Nah, kalau yang tadi yang sangat ketat itu kan betul-betul berarti kayak di film-film itu. Jadi seseorang atau sekelompok orang itu nanti dikumpulkan di satu tempat, kemudian setiap hari itu dia akan disuguhkan tontonan umpamanya kekerasan gitu kan ya, perang atau mungkin pembunuhan. Nah, udah selesai. Ini nggak ada kelompok kontrolnya nih ya. Kelompok kontrolnya itu kita biarkan saja gitu kan. Nah, kemudian di post testnya itu pertama umpamanya di pretestnya dulu. Di pretestnya pertama umpamanya kita pengen tahu pendapat mereka tentang pembunuhan atau tentang darah atau tentang mati gitu itu seperti apa gitu. Nah, tapi kemudian ketika menonton sekali mungkin masih sama, kedua, ketiga, keempat, kelima umpamanya. Nah, itu ternyata ternyata berbeda gitu ketika sudah selesai, kemudian eksperimen itu selesai, kemudian dia suruh kita suruh tes isi lagi, ternyata jawabannya itu dia akan berbeda gitu ya. Dia yang awalnya takut dengan darah umpamanya, akhirnya kalau menonton beberapa kali itu akhirnya dia berani. Nah, kemudian dilihat dari yang kelompok kontrolnya itu yang tidak melihat ya tetap saja dia tidak ada perubahan. Nah, itu namanya kuasi eksperimen. Jadi ya memang lebih ke arah kelompok kontrolnya itu yang memang tidak diberlakukan secara ketat gitu ya. Nah, kalau dalam ekonomi dan bisnis kira-kira seperti apa nih ya? Apakah terkait dengan dengan bagaimana umpamanya pengaruh iklan pengaruh iklan. Mungkin orang itu akan berpikir ini umpamanya satu model mie instan itu sudah laku, sudah ini kok masih iklan terus gitu ya, kira-kira kenapa gitu kan. Nah, kemudian juga atau mungkin ada satu iklan mie instan juga yang doktrinnya adalah dia alami, tidak mengandung minyak dan sebagainya, udah tahu lah ya gitu mereknya gitu ya. Nah, itu ketika terus menerus dihadirkan gitu ya dengan dibayar sekian itu, maka kemudian image di masyarakat itu akan berubah gitu. Itu juga nanti sebenarnya awalnya itu memang dari riset awal bahwa semakin orang itu terus dicekoki, akhirnya kemudian jadi terbiasa. Sama juga dengan model pembelajaran seperti ini gitu ya, pembelajaran dengan dengan online ini. Kalau yang masih belum biasa, apalagi yang generasi lama atau mungkin beberapa dosen itu ya mungkin agak kaku, nggak enak gitu ya, karena kita kan kayak ngomong sendiri gitu ya. Ini lihat juga ada yang lihat kucing, ada kucing dua nih, Ananda sama Rani gitu ya. Lihat kucingnya, kalau Dinda ada bunganya gitu ya. Nah, ini juga perlu adanya pembiasaan gitu. Nah, itu berarti kuasi eksperimen. Jadi pola atau model eksperimen atau uji coba atau percobaan di mana kelompok kontrolnya itu memang tidak diperlakukan secara ketat gitu. Ini karena memang lebih mudah, dan yang paling penting ini adalah nanti ada time series desainnya gitu. Jadi ada desain, ada rancangan dalam menganalisis datanya gitu, dalam menganalisis datanya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Arman dengan Muhammad Ferdian. Coba berikan satu contoh terkait dengan metode untuk kuasi eksperimen ini ya dalam ruang lingkup ekonomi, bisnis, ya syariah dan sebagainya, atau manajemen juga boleh, atau yang pendidikan juga nggak apa-apa lah. Yang penting paham. Contoh atau di keyword di googlingnya itu keyword atau contoh metode kuasi eksperimen atau objek penelitian metode kuasi eksperimen. Silakan, udah diskusinya sudah. Kalau menurut saya Pak, metode ini kebanyakan dipakai di bidang psikologi sih Pak. Yang dari yang saya cari juga, ya. Dari yang saya cari juga kebanyakannya di bidang psikologi, di mana yang variabel-variabel dari itu untuk mendeteksi adanya penyakit mental Pak. Di mana kan variabel-variabel dari luar itu kan tidak bisa diatur.
atau dikontrol tapi tidak secara penuh. Jadi kita bisa lihat yang dari variabel dari luar itu sangat berpengaruh atau tidak. Kan kalau dari dikontrol secara ketat itu kan langsung kelihatan efeknya yang ditimbulkan itu apa. Tapi kalau yang tidak dikontrol itu ada yang tadi Bapak bilang, ada data time series-nya yang dipakai untuk metode ini, Pak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Arman. Nah, yang paling penting juga bahwa sekarang ini yang namanya disiplin ilmu, dia sudah multi, atau lebih tepatnya dia sudah namanya itu interkoneksi, ya, saling terhubung, ya, sehingga kemudian kalau umpamanya tadi disebutkan tutup poin umpamanya ilmu psikologi, ternyata justru ilmu psikologi itu banyak digunakan untuk ilmu ekonomi dan bisnis, khususnya itu marketing, ya, terutama nanti dalam hal pilihan. Ya, umpamanya yang kelihatan di sini di profile saja, saya bilang lagi nih, umpamanya kenapa umpamanya Dinda itu pakai gambar warna bunga, ya, kenapa enggak gambarnya itu macan gitu ya? Oh ya jelas lah, namanya juga perempuan pasti dia milihnya itu bunga gitu ya. Kemudian Ananda dengan Rani, kenapa gambarnya itu kucing? Ya nggak mungkin juga kijang gitu kan? Kalau apalagi naudzubillah kalau anjing gitu kan nggak mungkin lagi gitu kan, nggak mungkin sekali. Oh berarti memang kecenderungannya itu mereka itu suka kucing. Berarti mungkin Rani sama Ananda punya kucing kali ya, atau minimal suka dengan kucing lah gitu ya. Kalau suka dengan kucing berarti dia itu berarti biasa beli makanan kucing dong gitu kan. Kalau beli makanan kucing berarti wow, ini marketnya para penjual makanan kucing dan lain sebagainya. Jadi ilmu psikologi itu bahkan malah menjadi kunci dalam marketing atau dalam pemasaran. Nanti boleh baca buku Muslim Middle Class, ya, Muslim Middle Class itu, tapi kayaknya udah ada yang lihat, ada yang baca, nanti ya. Ya, Muslim Middle Class, covernya kuning. Dia sebenarnya ilmu tentang marketing, tetapi kemudian dia dengan pendekatan psikologi juga mensegmentasikan dari Muslim, ya, dari masyarakat Muslim. Contohnya, kalau saya kasih hipotesa umpamanya, ya, namanya mahasiswa UPNVJ ini ya rata-rata umpamanya nih ya, dia menengah ke atas gitu ya, menengah lah gitu ya. Kalaupun ada yang mungkin menengah ke bawah itu hanya 1-2, mungkin yang beasiswa atau apa gitu, atau mungkin yang memang orang tuanya karena berkorban gitu ya, kemudian memaksakan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kita hanya ngomongin tentang Muslim middle class gitu. Nah, kalau umpamanya gini, jadi kalau umpamanya ternyata mahasiswa UPNVJ ini adalah menengah, ya, menengah dan juga ke atas, maka nggak mungkin dong saya jualan umpamanya sepatu, mobil, atau mungkin ya sepatu, baju dan lain sebagainya yang biasa gitu. Atau mungkin nggak mungkin, kalau bahasa paling ecek-eceknya itu, nggak mungkin saya jualan bakwan yang 2003 gitu kan. Minimal bakwan itu ya di situ ya 2000 gitu ya. Gorengan pisang juga ya bukan gorengan pisang yang biasa gitu. Nah, jadi kita itu akan melihat itu, jadi penggunaan ya ilmu psikologi ya bisa dipinjam atau digunakan untuk berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Contoh yang lain banyak sekali. Contohnya kalau dalam ilmu ekonomi, termasuk ilmu ekonomi syariah ini sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman itu kalau masih ada yang bingung, kami kan di prodi ekonomi syariah. Bedanya apa nih? Insya Allah udah tahu ya, bahwa ilmu ekonomi syariah dia akarnya itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu ekonomi yang dia juga berkembang sesuai dengan peradabannya masing-masing. Kalau kita bicara tentang ekonomi di Western, di Eropa, di Amerika, di Inggris, itu akan berbeda dengan kita belajar ekonomi itu di Cina, kemudian di Korea Selatan, di Jepang, kemudian juga apalagi di Korea Utara, atau mungkin di Melayu atau di Indonesia ini. Dia akan berbeda. Apalagi juga kalau kita belajar tentang ilmu ekonomi dengan perspektif yang berkembang saat ini, kan kita sebut saja Eropa lah ya, termasuk juga Amerika di situ kita masukkan. Nah, ketika kita belajar tentang ilmu ekonomi dengan sekarang yang ada itu adalah ilmu ekonomi yang berkembang di Eropa, tentu akan sangat berbeda dengan ilmu ekonomi yang ada dalam peradaban Islam.
Nah, sehingga kemudian terjadi di sana, oh ternyata kalau kita mau jujur gitu ya, ilmu ekonominya Eropa, Amerika itu mereka sangat berkembang pesat gitu ya. Bahkan sudah istilahnya itu melahirkan berbagai disiplin ilmu, ilmu manajemennya itu sudah banyak sekali. Ilmu bisnisnya juga sudah banyak sekali cabangnya. Sementara di dalam Islam, ya kita masih baru sebatas kepada normatif ya, walaupun ke aplikasi juga sudah ada juga, contohnya tentang penggunaan cryptocurrency gitu ya, digital money, kemudian juga bagaimana pola-pola dari pengembangan, kemudian juga untuk produktivitas dari zakat, kemudian juga wakaf, kemudian juga di Islamic philanthropy. Tapi secara fundamental ya, beberapa umpamanya ada Umair Capra, kemudian juga ada siapa lagi, ada lagi yang dari Anafis itu ya, mereka semuanya mengembangkan dari ilmu ekonomi yang fundamental. Nah, setelah itu di Indonesia ya sudah lebih spesifik. Oh, buktinya ada kok perbankan syariah udah berkembang, asuransi syariah sudah ada, sampai ke hotel syariah sudah ada, rumah sakit syariah sudah ada. Nah, itu berarti perlu adanya pengembangan. Artinya kita yang berada di prodi ekonomi syariah itu kita menguasai dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu terkait dengan ilmu ekonomi secara umum. Yang kedua adalah ilmu syariah. Ya, ilmu syariah berarti terkait dengannya ilmu tentang agama Islam semuanya A to Z ya, dari akidah, ibadah sampai muamalah, spesifiknya nanti muamalah iktisodiyah. Nah, dari situ kemudian gabungan dari kedua ilmu itu nanti akan melahirkan satu makhluk baru namanya ilmu ekonomi syariah ya. Ya nanti boleh dipelajari lagi tuh ilmu ekonomi syariah itu yang seperti apa, yang dia itu memiliki kekhasan. Contohnya kita di ilmu ekonomi makro itu belum banyak berkembang tuh ya, umpamanya kalau sekarang lagi rame-rame negara itu utang sekian triliun gitu ya. Nah, dalam konteks Islam itu sebenarnya bagaimana? Kalau negara ternyata dia memang nggak punya ya, tidak memiliki umpamanya uang yang banyak untuk infrastruktur, untuk masyarakat dan sebagainya, sehingga kemudian kemarin ada isu rame tentang sembako dipajaki. Nah, itu yang berkembang itu ya memang ilmu ekonomi ya, kita sebutnya non-Islam, di mana semuanya itu didasarkan kepada salah satu elemen dalam makroekonomi itu adalah ya pajak gitu ya. Nah, kita bagaimana nih? Ya jelas dalam Islam juga ada pajak juga. Nah, itu diatur kita teori-teorinya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini tuh bisa mengembangkan, menguasai yang pertama tentu saja ilmu syariah, ilmu Islamnya, kemudian menguasai ilmu ekonominya juga secara umum, kemudian lebih detail lagi nanti di level S2 atau S3 itu sudah mampu untuk melahirkan satu teori, melahirkan satu pemikiran, ini loh ekonomi syariah gitu ya. Atau kalau bilang yang sederhana, ini loh bank syariah itu sebenarnya seperti ini gitu. Atau mungkin begini loh cara mengelola negara perspektif ekonomi syariah gitu, tanpa meninggalkan NKRI, tanpa meninggalkan Pancasila, tanpa meninggalkan juga budaya bangsa, apalagi di veteran sebagai kampus bela negara. Itu sebuah teori yang luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mempelajarinya ke depannya, sehingga kemudian ya betul-betul memang kita paham, expert dengan prodi yang kita ambil. Terakhir, bahwa di prodi ekonomi syariah ini adalah prodi yang menurut saya itu adalah prodi yang sangat mulia, Kenapa? Karena kita mempelajari ilmu diniyah dan juga ilmu duniawiyah. Kalau yang hanya ilmu ekonomi, ya cuma ekonomi saja, diniyahnya, syariahnya itu tidak dapat. Tapi kalau kita itu dua-duanya. Tapi tantangan kita juga sangat jelas sekali. Tantangan yang paling jelas, yang konteks itu adalah bagaimana ekonomi syariah itu menjadi elemen dalam bela negara. Oke, terima kasih untuk Arman dan Muhammad Ferdian. Oke, ada yang mau nanya nggak ke Arman dengan Ferdian sebelum kita tutup? Nggak ada kali ya? Oke, saya ini kembali ke Fadil, atau ditutup dulu. Arman dengan Muhammad Firdaus, silakan ditutup dulu. Oke Pak, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam izin stop warahmatullahi presentasi Pak ya. wabarakatuh. Presentasi izin saya stop ya. Saya screen-nya. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih untuk Arman Ghaffar dan Muhammad Ferdian.
Nah, terima kasih. Kita kembali ke Fadil. Oke, Fadil, kira-kira sudah cukup ya untuk hari ini. Intinya tadi dari sisi UAS saya sudah sebutkan. Kemudian yang presentasi juga sudah. Kalau ada yang udah semuanya kan ya, sudah nggak ada yang lain kan yang presentasi kan? Sudah Pak, sudah semua. Alhamdulillah. Ya soalnya kalau ada nanti suruh bikin video sendiri gitu. Nanti nilainya sudah ada. Tadi terakhir itu ada Ferdian Subagja, Muhammad Ferdian Subagja dengan Arman Gofar. Oke. Kalau tidak ada, terus saya tanya lagi ke Fadil, kira-kira masih ada yang perlu dibicarakan untuk UCP 4-nya? Tidak ada ya. Paling Oke. sesuai jadwal aja kan itu ya Pak, pelaksanaannya Pak. Iya. Iya, Minggu kalau saya kan nanti eh, akan hari ini soalnya saya serahkan soalnya ke ini, saya akan serahkan soalnya ke panitia, kemudian nanti ya sesuai jadwal aja. Mm-mm. baik Pak. Oke, nah terakhir sekali berarti bahwa UCP kita adalah UCP yang terkait dengan metode analisis data, ya metode analisis data khususnya di kuantitatif. Silakan pelajari tadi yang sudah saya sebutkan, ya boleh buat kesimpulan dulu tuh, boleh buat semacam apa, semacam resume dulu, ya resume dulu. Tadi pertama itu tentang apa analisis deskriptif. Kedua analisis korelasi. Korelasi ini ada dua, ada korelasi bivariat, ada korelasi multivariat. Kemudian juga ada kontribusi variabel itu ada dua, ada regresi linear berganda dengan regresi linear sederhana. Ini yang paling banyak digunakan. Kemudian juga pelajari lagi juga ada analisis jalur atau path analisis, dan yang terakhir ada analisis komparasi. Nah itu di semua website atau di internet itu banyak sekali info tentang itu. Silakan dibuat resumenya dulu sehingga nanti ketika akan UCP itu sudah ada minimal bahannya. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya yakin semuanya akan tetap belajar, keep studying ya, tetap belajar karena proses di perkuliahan ini adalah awal kita untuk belajar lebih mendalam terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada, khususnya di program studi ekonomi syariah. Maka kita harus mampu untuk menjadi ekonom syariah yang membela agama, bangsa, dan juga negara. Demikian